Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen Embun Suryani, PhD, beserta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Jamaluddin A1B019147, Muhammad Yusril Nofrian A1B019199, Arfiana Wisarli A1B019035 dengan sub pembahasan yang pertama, sistem moneter internasional. Kemudian sejarah sistem moneter internasional. Yang pertama itu zaman emas 1876 sampai 1913. Yang kedua, bagaimana mekanisme emas berjalan. Yang ketiga, periode Perang Dunia 1914 sampai 1944. Yang keempat, periode kurs tetap 1945 sampai 1973. Yang kelima, post Bretton Woods 1973 sampai sekarang. Kemudian yang kedua, sistem penetapan kurs. Yang pertama, free fall yang mengembangkan bebas. Yang kedua, fall yang dikelola, management fall. Yang ketiga, perjanjian zona target tertentu. Yang keempat, dikaitkan dengan mata uang lain. Yang kelima, dikaitkan dengan basket kelompok mata uang. Yang keenam, dikaitkan dengan indikator tertentu. Yang ketujuh, sistem kas tetap. Langsung saja ke pembahasannya mengenai sistem moneter internasional. Berbicara tentang sistem moneter internasional, yaitu membicarakan tentang sejarah sistem moneter internasional yang dimulai dengan sistem standar emas sampai saat ini. Kemudian diteruskan dengan pembicaraan mengenai sistem penetapan kurs yang dianut oleh negara-negara di dunia saat ini. Pembicaraan dilanjutkan dengan sistem moneter Eropa yang dimana kita bisa menarik banyak pelajaran yang dari sistem tersebut. Bagian terakhir berbicara tentang IMF yang merupakan lembaga yang diawasi oleh Bretton Woods yang masih ada sampai saat ini, meskipun perjanjian Bretton Woods itu sendiri telah berhenti. Pembicaraan mengenai sistem moneter ini akan memberi latar belakang penentuan kurs atau mata uang dunia. Saat ini, sebagian besar negara di dunia, terutama negara besar, menggunakan sistem kurs yang mengembang. Tetapi, nampaknya kurs mengembang bukan merupakan pilihan terbaik, karena mendorong fluktuasi kurs yang lebih tinggi. Yang dimana fluktuasi yang lebih tinggi ini membuat perhitungan bisnis, biaya manajemen yang valuta asing menjadi semakin tinggi. Dan sistem kurs tetap nampaknya cukup ideal, tetapi sistem tersebut nampaknya sulit dipertahankan. Yang pertama, sejarah sistem moneter internasional, di mana sejak zaman dahulu emas telah digunakan sebagai medium pertukaran, yang dimana tercatat sejak zaman Firaun 3000 tahun sebelum Masehi. Kerajaan Yunani dan Romawi menjadikan emas sebagai alat pertukaran, dan tradisi tersebut diteruskan sampai ke zaman Mercantil sekitar abad 19. Dan di mana emas ini mempunyai karakteristik yang menguntungkan, tahan lama, tidak disimpan, dan mudah dibawa kemana saja, dan bisa dikenali dengan mudah. Bisa dipecah ke dalam satuan yang lebih kecil, dan mudah distandarisir. Di mana suplai emas juga tidak gampang berubah karena produk emas tergantung dari penemuan tambang emas, di samping biaya produksi dan penambangan emas tidak murah. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan gampang menambah jumlah uang dalam jangka waktu dekat. Daya beli emas dalam jangka panjang akan sama dengan biaya produksi jangka panjangnya. Karena itu, daya beli emas tidak akan gampang berubah, jadi relatif stabil dalam jangka panjang. Kemudian ada zaman emas 1876 sampai 1913, di mana perdagangan yang semakin meningkat membuat kebutuhan sistem pertukaran yang lebih formal menjadi semakin terasa. Pemerintah segera Eropa mulai menggunakan emas sebagai standar alat tukar,
yang kemudian dikenal dengan standar emas. Standar emas mulai diterima sebagai sistem alat tukar di negara Eropa pada tahun 1870-an dan di Amerika Serikat pada tahun sekitar 1879. Standar emas pada dasarnya menetapkan nilai tukar mata uang negara berdasarkan emas. Inggris sebagai contohnya menetapkan pound sterling sebagai L4,247 per ons emas sampai di tahun 1821 sampai 1914. Pemerintah Inggris bersedia membeli atau menjual emas per onsnya dengan L4,2472. Pemerintah atau negara yang bersangkutan harus menjaga persediaan emas yang cukup untuk menjamin jual beli emas. Dimana bisa dilihat pada tabel berikut, yang dimana tabel tersebut menunjukkan bahwa harga tidak berubah banyak meskipun dalam jangka waktu yang cukup panjang. Terlihat tingkat harga pada tahun 1913 lebih rendah dibandingkan dengan tingkat harga akhir abad 18 atau awal abad 19. Perbedaan waktu sekitar 100 tahun. Situasi semacam ini sangat berlainan dengan situasi saat ini, yang dimana inflasi berjalan cukup pesat. Kemudian ada bagaimana mekanisme emas berjalan. Standar emas berbeda dengan mata uang flat, di mana flat money. Dalam mata uang flat, nilai mata uang yang berupa kertas ataupun logam yang tidak ada nilai intrinsiknya, di mana ditentukan berdasarkan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah menjaga integritas mata uang tersebut. Seringkali kepercayaan tersebut disalahgunakan, kemudian pemerintah tertentu selalu tergoda menerbitkan uang baru karena biaya produksi menerbitkan tersebut praktis nol. Nah, dengan menggunakan standar emas ini, nilai mata uang didasarkan pada emas dan pemerintah tidak bisa seenaknya menambah jumlah uang yang beredar karena suplai yang dibatasi oleh suplai emas. Jadinya, mekanisme penyesuaian kurs dalam standar emas bisa digambarkan melalui mekanisme price species flow mekanis atau price merujuk ke mata uang emas. Periode Perang Dunia 1914 sampai dengan 1944. Standar emas hancur waktu Perang Dunia I pecah. Mata uang praktis ditetapkan atas dasar emas atau mata uang lainnya dengan longgar. Beberapa usaha kembali ke standar emas dilakukan sesudah Perang Dunia I berakhir. Amerika Serikat kembali ke standar emas pada tahun 1919 yang diikuti oleh Inggris pada tahun 1925 dan Prancis pada tahun 1928. Inggris menetapkan mata uangnya seperti sebelumnya, yaitu 4,2474 per troy ons emas atau 4,867 dolar per ons emas. Tetapi, kurs tersebut mengakibatkan pengangguran yang semakin meningkat dan stagnasi ekonomi di Inggris. Periode kurs tetap pada tahun 1945 sampai dengan 1973. Periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods. Melalui perjanjian ini, semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya berdasarkan emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dalam emas, yang artinya tidak harus melakukan jual beli emas. Hanya dolar yang bisa ditukar menjadi emas dengan nilai 35 US dollar per ons emas. Dengan demikian, mata uang negara lain ditetapkan secara tidak langsung berdasarkan dolar Amerika Serikat. Post Bretton Woods pada tahun 1973 sampai dengan sekarang. Setelah kurs dibiarkan mengambang, fluktuasi kurs mata uang dunia menjadi semakin tinggi dan semakin sulit diprediksi. Kejadian penting pertama setelah perjanjian Bretton Woods berakhir adalah embargo minyak negara OPEC yang sukses pada bulan Oktober 1973. Setahun berikutnya, harga minyak sudah meningkat sangat tajam. Setiap negara bereaksi berlainan.
seperti Amerika Serikat cenderung melakukan kebijakan moneter yang longgar, melakukan kebijakan ekspansif untuk mengimbangi kenaikan minyak dan mengendalikan harga minyak. Akibatnya, yang terjadi adalah inflasi yang semakin meningkat, neraca pembayaran menjadi defisit. Lain halnya dengan Jepang yang lebih berhati-hati, membiarkan harga minyak naik dan melakukan kebijakan moneter dengan hati-hati. Monetson mengenai sistem ekonomi moneter internasional. Jadi di sini yaitu tentang sistem penetapan kurs. Mekanisme penentuan kurs itu bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu mengambang bebas, kemudian yang kedua float yang dikelola, yang ketiga perjanjian zona target tertentu, yang keempat dikaitkan dengan mata uang dari negara lain, yang kelima dikaitkan dengan kelompok mata uang dari negara lain, kemudian yang keenam dikaitkan dengan indikator tertentu, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah sistem kurs tetap. Ya, langsung saja ke kelompok yang pertama, yaitu mengambang bebas atau free float. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, misalnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jika variabel tersebut berubah atau pengharapan terhadap variabel tersebut berubah, maka kurs mata uang juga akan mengalami perubahan. Sistem mengambang bebas juga disebut sebagai clean float. Beberapa bank sentral di negara yang menganut sistem mengambang bebas akan melakukan campur tangan yang biasanya ditujukan untuk mengurangi tekanan spekulasi. Campur tangan yang mereka lakukan itu sama seperti pelaku lainnya. Jadi mereka tidak mengidentifikasi dirinya itu sebagai bank sentral. Selain itu, tidak ada patokan untuk mata uang ini dan intervensi hanya dilakukan sementara saja. Sistem mengambang bebas ini juga mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs yang cukup tinggi. Jadi ketidakpastian ini bisa menyebabkan terhambatnya perdagangan dan investasi asing. Sistem yang kedua yaitu sistem float yang dikelola atau managed float. Sistem float yang dikelola sering disebut juga sebagai dirty float. Dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Bank sentral mempunyai tujuan tertentu, yaitu kurs ideal yang tertentu. Kemudian, kurs bisa dibiarkan berfluktuasi dalam batas tertentu dari kurs ideal yang ditetapkan tersebut. Bank sentral kemudian akan melakukan intervensi jika kurs yang terjadi di luar batasan yang telah ditetapkan. Beberapa bentuk intervensi dari bank sentral antara lain yaitu yang pertama, menstabilkan fluktuasi harian. Jadi bank sentral melakukan cara ini dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kurs agar perubahan kurs cukup teratur. Intervensi ini juga dilakukan agar transisi dari kurs yang satu ke yang lainnya tidak terlalu tajam. Kemudian yang kedua, menunda kurs atau leaning against the wind. Melalui cara ini, bank sentral melakukan intervensi dengan tujuan mencegah atau mengurangi fluktuasi jangka pendek yang cukup tajam yang diakibatkan oleh kejadian yang sifatnya sementara. Yang ketiga yaitu kurs tetap secara tidak resmi atau unofficial pegging. Melalui cara ini, bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan kurs secara tidak resmi. Dengan menetapkan secara tidak resmi kurs mata uangnya. Sebagai contoh,
Sistem yang ketiga yaitu perjanjian zona target tertentu. Jadi perjanjian ini adalah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu wilayah tertentu atau zona tertentu. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersama dalam wilayah kurs tertentu. Sistem moneter Eropa yang dimulai bulan Maret 1979 merupakan contoh kerjasama perjanjian zona target tertentu, di mana 10 negara Eropa sepakat menetapkan unit mata uang Eropa atau European Currency Unit atau disingkat dengan ECU. Jadi ECU. Sistem yang keempat yaitu dikaitkan dengan mata uang lain. Jadi sekitar 62 negara dari 162 negara anggota IMF mengaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Sekitar 20 negara mengaitkan nilai mata uangnya terhadap dolar Amerika Serikat. 14 negara mengaitkan mata uangnya terhadap Prancis, yaitu adalah kebanyakan negara-negara yang merupakan bekas koloni Prancis. Kemudian pecahan Soviet mengaitkan nilainya terhadap rubel. Sebagian mengaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara tetangga seperti Bhutan yang mengaitkan mata uangnya terhadap rupee India. Jadi di sistem yang kelima yaitu dikaitkan dengan basket atau kelompok mata uang. Jadi hampir sama dengan sistem yang keempat, namun pada sistem yang kelima ini mata uang dari negara-negara itu dikaitkan dengan kelompok mata uang dari negara-negara lain atau partner dagang. Jadi sekitar 21 negara mengaitkan mata uangnya terhadap kelompok mata uang lainnya. Basket, kelompok atau portofolio mata uang tersebut biasanya terdiri dari mata uang partner dagang yang penting. Jadi dengan kelompok semacam itu, nilai mata uang dua negara mengaitkan nilai mata uangnya terhadap SDR, yaitu Special Drawing Right. Kemudian 19 negara lainnya mengaitkan nilai mata uangnya terhadap portofolio yang mereka buat sendiri. Kemudian sistem yang keenam yaitu dikaitkan dengan indikator tertentu. Hal ini juga hampir sama dengan kedua sistem yang sebelumnya, namun di sini negara mengaitkan mata uangnya terhadap indikator-indikator tertentu, bukan dengan mata uang atau kelompok mata uang dari negara lain. Misalnya negara mengaitkan mata uangnya terhadap indikator seperti kurs real efektif, kurs yang telah memasukkan inflasi terhadap partner dagang mereka yang penting. Contoh negara yang mengaitkan mata uangnya dengan indikator tersebut yaitu Chili dan Nicaragua. Kemudian sistem yang terakhir atau sistem yang ketujuh yaitu sistem kurs tetap. Di bawah sistem kurs tetap, pemerintah atau bank sentral menetapkan kurs tertentu secara resmi. Kemudian bank sentral akan melakukan intervensi secara aktif untuk menjaga kurs yang telah ditetapkan tersebut. Contoh sistem tersebut yaitu adalah perjanjian Bretton Woods, di mana yang menetapkan kurs mata uang berdasarkan emas. Jika kurs resmi dirasakan sudah tidak sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi negara tersebut, devaluasi atau revaluasi dilakukan, yang pada dasarnya menetapkan kurs resmi yang baru. Biasanya, devaluasi merupakan cara terakhir setelah beberapa cara yang lebih
dan lebih ringan tidak berhasil. Cara yang bisa dilakukan selain devaluasi yaitu yang pertama ada pinjaman asing. Jadi kurs mata uang yang terlalu tinggi biasanya mengakibatkan defisit neraca pembayaran. Pemerintah kemudian bisa menutup defisit tersebut dengan melakukan pinjaman luar negeri. Tetapi jika defisit tersebut terus bertahan atau membengkak, kepercayaan pihak luar negeri tentunya bisa berkurang dan dapat mengakibatkan ditariknya dana pinjaman. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara pengetatan. Pengetatan kebijakan perekonomian bisa dilakukan dengan pengurangan pengeluaran pemerintah dan peningkatan pajak. Jika kebijakan pengetatan berhasil, akibat yang terjadi adalah turunnya pendapatan nasional dan turunnya impor. Jika pendapatan nasional turun, akibat yang terjadi adalah mata uang akan cenderung semakin melemah. Pengetatan akan berhasil menaikkan nilai mata uang apabila pengetatan berhasil menurunkan inflasi. Jadi, inflasi yang turun tentunya akan membuat nilai mata uang semakin meningkat. Tetapi, dengan turunnya inflasi bisa mengakibatkan akibat jangka pendek berupa banyaknya pengangguran. Kemudian cara yang ketiga selain devaluasi yaitu adalah pengendalian harga dan upah. Jadi di sini pemerintah bisa melakukan pengendalian harga dan upah dan biasanya biaya politik kebijakan ini lebih rendah dibandingkan dengan naiknya pengangguran. Akan tetapi sering sekali kebijakan semacam itu cenderung menciptakan distorsi dalam perekonomian, di mana alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Pendapatan bisa terpengaruh oleh alokasi yang tidak efisien tersebut. Di samping itu, kebijakan semacam itu cenderung hanya melihat gejala, tidak memecahkan masalah yang sesungguhnya. Kemudian cara yang keempat yaitu pembatasan aliran modal keluar. Jadi di sini pemerintah bisa melakukan pembatasan modal keluar atau melakukan variasi lain seperti menjatah transaksi valuta asing. Pembatasan semacam itu cenderung membuat alokasi sumber daya menjadi tidak efisien serta kepercayaan terhadap pemerintah yang semakin berkurang. Akibat yang terjadi yaitu nilai mata uang akan cenderung turun. Kemudian beberapa negara mencoba menetapkan sistem kurs ganda, kurs untuk bisnis dan kurs untuk pribadi atau kurs untuk. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami mohon saran atau kritikan yang bersifat membangun dan juga bisa menjadi pelajaran bagi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.